Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa alat pencegahan terbaik melawan penyakit Alzheimer sudah kita ketahui sejak lama, dan hebatnya lagi, alat ini tidak dijual di apotek? Lebih dari itu, ini bisa diakses oleh siapa saja, di usia berapapun. Kedengarannya seperti cerita fiksi, ya? Hari ini kita akan membahas mengapa belajar bahasa baru setelah usia 60 tahun. Itu bukan sekadar hobi biasa. Ini adalah latihan terbaik untuk otak Anda yang secara harfiah mampu menunda datangnya masa tua. Tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan mengerti bagaimana satu keterampilan baru dapat mengubah cara kerja otak Anda dengan cara yang tidak mungkin dilakukan oleh obat-obatan apapun. Anda salah besar jika berpikir bahwa kesempatan emas Anda sudah lewat. Sebaliknya, kereta Anda baru saja bersiap untuk memulai perjalanan yang paling seru dan menantang. Mari kita hadapi kenyataan. Diagnosis yang berkaitan dengan demensia dan Alzheimer memang sangat menakutkan. Data statistik menunjukkan jumlah orang yang menderita gangguan kognitif terus bertambah dari tahun ke tahun. Perusahaan farmasi menghabiskan miliaran rupiah mencari pil ajaib, namun sampai saat ini hasilnya belum terlalu memuaskan. Inilah sebabnya mengapa fokus para ilmuwan di seluruh dunia beralih dari pengobatan ke pencegahan. Mereka mencari cara yang mudah diakses dan efektif, yang bisa membantu kita membangun semacam benteng pertahanan untuk otak. Dan disinilah, di persimpangan antara neurobiologi dan linguistik, sebuah penemuan mengejutkan ditemukan. Ternyata, menggunakan otak secara aktif untuk tugas yang kompleks, seperti mempelajari bahasa baru, menciptakan perisai terkuat melawan perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Baiklah, mari kita mulai dengan perumpamaan yang sederhana. Anggap saja otak bapak atau ibu itu ibarat otot. Hukum yang berlaku untuk otot bisep juga berlaku untuk otak. Gunakanlah, atau Anda akan kehilangannya. Ketika kita berhenti melatih otot, otot itu akan melemah dan mengecil, sama persis. Saat otak tidak lagi dihadapkan pada tugas-tugas yang rumit dan menantang, dan kita cuma hidup mengandalkan mode otomatis, autopilot, koneksi-koneksi saraf di dalamnya juga akan melemah. Selama ini kita sering mengira kalau latihan otak itu cukup dengan mengisi teka-teki silang atau main sudoku. Itu memang lumayan, tapi bayangkanlah itu hanyalah pemanasan ringan saja. Padahal belajar bahasa baru adalah latihan beban total untuk seluruh bagian otak Anda. Anda akan mengaktifkan daya ingat, logika, kemampuan mendengar, sistem bicara, bahkan belajar mengenali pola dan struktur yang baru. Ini adalah beban kerja yang sangat kompleks, yang memaksa otak untuk bekerja maksimal, menjaganya agar tetap bugar dan tidak cepat layu. Yatelanin duitim. Konsep kunci dari semua proses yang kita bicarakan ini adalah neuroplastisitas. Dulu, selama bertahun-tahun, kita percaya kalau otak orang dewasa itu kaku, statis, seperti beton yang sudah mengeras. Kita pikir semua koneksi saraf itu hanya terbentuk saat kita masih anak-anak. Dan setelah itu, ya sudah, kita hanya menggunakan yang sudah ada saja. Tapi, ternyata ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa pandangan itu salah. Otak kita ini punya kemampuan yang luar biasa, yaitu bisa berubah, menyesuaikan diri, dan bahkan menciptakan jalur saraf baru sepanjang kita hidup. Coba Anda bayangkan, seperti jalan setapak di dalam hutan. Semakin sering kita lalui jalan itu, semakin lebar dan semakin jelas jalurnya, kan? Hal yang sama persis juga terjadi pada koneksi saraf di otak kita. Saat Anda belajar kata baru atau aturan tata bahasa baru, Anda secara harfiah sedang membuka sebuah jalur baru di dalam otak Anda. Semakin sering Anda menggunakan jalur itu, semakin kuat dan kokoh jalur tersebut akan terbentuk. Singkatnya, belajar bahasa itu ibarat membangun seluruh jaringan jalan tol baru yang super cepat di dalam otak Anda. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana sebenarnya bahasa itu bisa mengaktifkan seluruh bagian otak kita. Berbeda dengan kegiatan lain, belajar bahasa bukanlah proses yang hanya terpusat di satu lokasi saja. Ini tidak melibatkan hanya satu area spesifik dari otak. Ketika Anda mendengarkan bahasa asing, pusat pendengaran akan langsung aktif. Ketika Anda mencoba mengucapkan bunyi-bunyi yang asing, area Broca yang bertanggung jawab atas produksi ucapan akan bekerja. Saat Anda menghafal kosakata, hipokampus, pusat memori kita, ikut berperan aktif. Dan ketika Anda mencoba menyusun kalimat yang tata bahasanya benar, lobus frontal yang bertugas mengurus logika dan perencanaan langsung mengambil alih.
Ini ibarat menyaksikan sebuah orkestra simfoni besar, di mana proses belajar bahasa itu sendiri bertindak sebagai konduktor atau dirigen. Ia memastikan puluhan area otak yang berbeda bekerja secara harmonis dan terkoordinasi. Ini memperkuat koneksi, bukan hanya di dalam area-area tersebut, tetapi juga antar area, sehingga menciptakan jaringan saraf yang luar biasa kaya dan kompleks. Semua kegiatan otak yang aktif dan giat ini akan membentuk sesuatu yang kita sebut cadangan kognitif. Apa sih itu? Coba Bapak atau Ibu bayangkan, otak kita itu seperti sebuah kota, dan hubungan-hubungan saraf di dalamnya adalah jalan-jalan rayanya. Penyakit Alzheimer itu ibarat gempa bumi besar yang merusak dan menghancurkan beberapa jalur jalanan tersebut. Kalau di kota Bapak Ibu hanya ada satu jalan utama, begitu jalan itu hancur, pasti semuanya langsung lumpuh total kan? Tapi kalau dari jauh hari kita sudah membangun banyak sekali jalur alternatif, jalan pintas, dan jembatan cadangan, meskipun ada beberapa jalan yang rusak parah, kota itu tetap bisa berfungsi dengan baik. Nah, cadangan kognitif itulah yang kita sebut sebagai jalur-jalur cadangan atau jalur darurat tadi. Dengan belajar bahasa baru, Bapak Ibu sebenarnya sedang membangun jalur saraf alternatif dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi, meskipun penyakit mulai merusak sebagian kecil dari otak, otak kita masih punya cukup sumber daya untuk mencari jalan memutar dan terus menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Nah, ini bukan sekadar teori yang enak didengar, ya. Sudah banyak bukti ilmiah yang sangat meyakinkan mengenai keunggulan para bilingual. Maksudnya, orang yang menguasai dua bahasa atau lebih. Salah satu penelitian paling terkenal yang dilakukan di Kanada menunjukkan bahwa gejala demensia pada orang bilingual rata-rata baru muncul 4-5 tahun lebih lambat dibandingkan mereka yang hanya berbicara satu bahasa. Yang penting dipahami, penyakit demensia di otak mereka sebenarnya berkembang sama saja. Tetapi karena mereka punya cadangan kognitif yang tinggi, otak mereka bisa mengatasi kerusakan itu lebih lama. Otak menjadi lebih efektif dalam menutupi atau mengompensasi kerugian tersebut. Jadi, secara fisik dan kasat mata, orang tersebut akan terlihat sehat sempurna untuk waktu yang lebih lama. Bayangkan, 5 tahun ekstra menikmati hidup yang jernih dan berkualitas. Itu adalah hadiah yang luar biasa berharga yang bisa Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Dan untuk mencapai ini, Anda tidak perlu harus jadi jenius atau menguasai banyak bahasa sejak kecil. Sekarang, mari kita bongkar mitos terbesar yang sering menghambat banyak orang, yaitu, saya sudah terlalu tua untuk belajar hal baru. Ungkapan klise ini, seekor anjing tua tidak bisa diajari trik baru, mungkin adalah kesalahpahaman yang paling merugikan tentang kinerja otak kita. Memang, anak-anak menyerap bahasa secara intuitif dan seringkali lebih cepat, tapi ini tidak berarti otak orang dewasa tidak mampu lagi untuk belajar. Justru sebaliknya, orang dewasa memiliki keunggulan tersendiri. Kita lebih disiplin, kita punya pengalaman hidup, kita mampu menyusun koneksi logis, dan kita bisa memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada untuk membuat asosiasi. Penelitian ilmiah dengan pemindaian MRI menunjukkan bahwa otak pada orang berusia 60, 70, bahkan 80 tahun tetap memperlihatkan tanda-tanda jelas neuroplastisitas sebagai respons terhadap pembelajaran. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah Anda mampu? Tetapi, apakah Anda akan segera memulainya? Namun, manfaat belajar bahasa ini tidak hanya berhenti di soal daya ingat saja. Mempelajari bahasa asing juga sangat efektif untuk mengasah yang namanya fungsi eksekutif otak kita. Ini ibarat manajer utama atau otak pemimpin kita yang terletak di bagian depan, yaitu di lobus frontal. Dia bertugas mengurus perencanaan, mengatur konsentrasi, menyelesaikan masalah, dan ini yang paling penting, kemampuan kita untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain. Ketika kita sedang berbicara dalam bahasa asing, otak kita selalu berada dalam proses memilih. Ia akan menekan kata-kata dari bahasa ibu, lalu memilih kata-kata yang tepat dari bahasa baru. Pergantian fokus yang terus-menerus ini, atau bisa kita sebut juggling mental ini, merupakan latihan yang fantastis bagi fungsi eksekutif. Sebagai hasilnya, yang meningkat bukan hanya kecakapan berbahasa, tetapi juga kemampuan kita untuk fokus pada tugas sehari-hari, merencanakan kegiatan, dan cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah. Pada akhirnya, kita akan menjadi lebih fokus, lebih terorganisir, dan lebih efisien dalam melakukan segala hal. Kita juga tidak boleh melupakan betapa pentingnya aspek sosial dalam upaya pencegahan demensia. Kesepian dan isolasi sosial adalah faktor risiko yang terbukti dapat memicu gangguan kognitif.
Belajar bahasa asing, misalnya, adalah cara yang luar biasa untuk membuka diri dan memperluas pergaulan. Anda bisa mendaftar di kursus kelompok, mencari teman bicara untuk praktik bahasa secara daring, atau bergabung dengan klub-klub minat. Ini akan mendatangkan kenalan baru, interaksi baru, dan emosi positif baru. Selain itu, penguasaan bahasa juga membuka pintu menuju dunia perjalanan. Kesempatan untuk tidak hanya melihat-lihat objek wisata, tetapi juga berinteraksi langsung dengan penduduk lokal, memesan makanan dalam bahasa mereka, dan memahami budaya mereka dari dekat. Hal ini sangat memperkaya hidup. Pengalaman-pengalaman positif ini akan menjadi asupan penting bagi kesehatan otak kita. Seringkali kita bertanya-tanya, bahasa apa sebenarnya yang paling bermanfaat untuk dipelajari demi kesehatan otak yang maksimal? Mungkin kita harus memilih bahasa yang paling sulit, seperti Mandarin atau Arab? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Dari sudut pandang neurobiologi, bahasa spesifik itu sendiri tidak sepenting proses belajarnya. Intinya, bahasa tersebut harus baru bagi Anda dan cukup menantang, sehingga dapat memaksa otak Anda untuk bekerja keras. Namun, ada juga aspek psikologis yang perlu dipertimbangkan. Yang terpenting adalah memilih bahasa yang benar-benar menarik minat Anda. Mungkin selama ini Anda bermimpi untuk bisa membaca naskah opera Italia dalam versi aslinya, atau menonton film-film Prancis tanpa memerlukan terjemahan, atau sekadar ingin mengerti apa yang dinyanyikan dalam lagu-lagu Spanyol. Pilihlah apapun yang benar-benar memicu semangat Anda. Motivasi dan kenikmatan dari proses tersebut adalah kunci untuk belajar secara teratur, dan justru keteraturan inilah yang memberikan dampak paling maksimal bagi kesehatan otak Anda. Kebanyakan orang merasa gentar menghadapi kerumitan, tata bahasa yang belum familiar, pelafalan yang sulit, dan ribuan kosakata baru. Namun, ada satu paradoks. Justru kerumitan inilah yang merupakan aset paling berharga dalam proses belajar bahasa. Saat Anda berusaha memahami struktur kalimat, mencari logika di balik penggunaan tenses, atau mencoba mengingat pengecualian aturan, otak Anda otomatis bekerja seperti sedang memecahkan teka-teki. Ia menganalisis, menyistematisasi, dan mencari pola-pola yang tersembunyi. Proses ini, yang kadang terasa menyulitkan atau bahkan menyiksa, sesungguhnya adalah bentuk latihan kekuatan kognitif. Coba bayangkan Anda sedang berada di pusat kebugaran. Jika Anda hanya mengangkat dumbbell yang sangat ringan, otot Anda tidak akan berkembang. Pertumbuhan hanya terjadi saat Anda berani menantang diri sendiri. Hal yang sama berlaku untuk otak. Tugas yang mudah dan sudah terbiasa tidak akan membuatnya berkembang. Sebaliknya, keberanian menghadapi kesulitan dalam belajar bahasa, itulah yang membangun cadangan kognitif Anda. Supaya pembicaraan kita ada buktinya, mari kita lihat contoh yang sangat menginspirasi, yaitu Steve Kaufman, seorang poliglot terkenal dari Kanada yang menguasai lebih dari 20 bahasa. Yang paling mencengangkan dari kisahnya adalah, sebagian besar bahasa itu ia pelajari justru di usia matang, bahkan di usia senja, yaitu setelah 60 tahun. Dengan contohnya sendiri, ia membuktikan bahwa usia sama sekali bukan penghalang. Otaknya, meskipun sudah menginjak usia 70 tahun lebih, bekerja lebih tajam dan cepat daripada kebanyakan orang yang baru berusia 30-an. Ia masih aktif ngeblog, berbagi metodenya, dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Rahasia utamanya adalah ia memperlakukan bahasa bukan sebagai pelajaran sekolah yang harus dihafal mati-matian, tetapi sebagai petualangan yang menyenangkan. Ia banyak mendengarkan, banyak membaca topik yang ia sukai, dan sama sekali tidak takut membuat kesalahan. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa kemampuan otak kita jauh lebih luas daripada yang selama ini kita bayangkan. Baik, teorinya kedengaran meyakinkan ya. Nah, sekarang, dari mana kita harus mulai langkah pertama hari ini? Langkah awal Anda tidak perlu rumit kok. Anda tidak perlu langsung mendaftar kursus yang mahal-mahal atau mencari guru privat. Coba mulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Ambil ponsel pintar Anda. Unduh salah satu aplikasi belajar bahasa yang populer, misalnya Duolingo, Memrise, atau Babbel. Aplikasi-aplikasi ini dibuat seperti permainan dan bisa Anda kerjakan hanya 10-15 menit saja sehari. Cari juga di YouTube, kanal-kanal khusus pemula. Biasanya penutur aslinya akan berbicara dengan tempo yang lambat dan membahas hal-hal yang sederhana. Mulailah mendengarkan musik dalam bahasa yang Anda pelajari. Walaupun sekarang Anda belum mengerti artinya, tujuan utama Anda di tahap awal ini bukan untuk dapat hasil yang cepat, melainkan hanya untuk membiasakan otak Anda dengan lingkungan bunyi dan kosakata yang baru. Gaby Mantu. Ambil langkah pertama itu.
Langkah yang paling kecil sekalipun, tapi pastikan Anda melakukannya hari ini juga. Ada satu rahasia penting dalam urusan belajar ini. Konsistensi itu jauh lebih unggul daripada fokus yang terlalu intensif. Jauh lebih manjur kalau kita belajar 15-20 menit saja setiap hari daripada harus duduk berjam-jam di depan buku pelajaran. Cuma sekali seminggu. Latihan harian akan membantu membentuk koneksi di otak kita agar jadi lebih kuat. Otak kita pun akan terbiasa menerima informasi baru itu. Jadi proses penyerapannya akan jauh lebih baik. Jadikanlah kegiatan belajar bahasa ini sebagai ritual harian yang menyenangkan. Misalnya, sambil menikmati kopi di pagi hari, atau saat sedang jalan-jalan sambil mendengarkan siniar. Janganlah terburu-buru mengejar target yang tidak realistis. Tujuan kita bukanlah untuk menamatkan buku dalam waktu sebulan, tapi bagaimana caranya agar bahasa itu bisa benar-benar jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Warisom kabetam. Usaha yang kecil, asal dilakukan secara berkelanjutan, lama-lama akan memberikan hasil yang luar biasa. Ini ibarat tetesan air yang terus-menerus mengikis batu. Waktu 15 menit yang Bapak dan Ibu luangkan setiap hari, itu adalah tetesan air yang akan menguatkan memori di dalam otak kita. Ada lagi cara yang bagus, yaitu dengan mencoba memasukkan bahasa yang sedang kita pelajari ini ke dalam kegiatan sehari-hari. Jadi, kita bisa belajar tanpa harus menghafal sampai pusing. Ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, coba deh ganti bahasa di smartphone. Anda ke bahasa target. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi hanya dalam beberapa hari, Anda pasti sudah hafal letak fungsi-fungsi yang Anda butuhkan. Lalu mulailah menonton film atau serial favorit dengan menggunakan subtitle dalam bahasa asing tersebut. Awalnya bisa pakai subtitle bahasa Indonesia dulu, lalu perlahan-lahan beralih ke subtitle asli, yaitu bahasa yang dipelajari. Coba juga baca berita atau artikel sederhana tentang topik yang Anda minati dalam bahasa baru itu. Meskipun Anda cuma mengerti setengahnya, otak Anda tetap bekerja keras, menganalisis konteks, dan mencoba menyusun maknanya. Trik-trik kecil seperti ini memungkinkan Anda berada di lingkungan bahasa secara konstan. Ini akan mempercepat proses belajar Anda secara signifikan dan membuatnya terasa lebih alami. Selain manfaat langsungnya untuk otak, ada juga bonus psikologis yang luar biasa, yaitu peningkatan rasa percaya diri yang dahsyat. Coba kita sepakati, di usia kita yang sudah matang ini, kita jarang sekali memulai sesuatu yang benar-benar baru dari nol. Nah, ketika Bapak atau Ibu mulai memahami bahasa asing itu sedikit demi sedikit, ketika berhasil merangkai kalimat bermakna pertama, atau saat tiba-tiba mengerti lirik dari sebuah lagu, perasaan ini memberikan sensasi kemenangan dan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda masih mampu melakukan lebih, bahwa Anda masih bisa terus belajar dan berkembang. Perasaan saya bisa ini sangat positif dampaknya bagi kondisi emosional secara keseluruhan. Ini melawan rasa malas atau apati dan memberikan dorongan energi yang kuat untuk meraih pencapaian lain dalam hidup. Singkatnya, ini adalah investasi tidak hanya untuk kesehatan otak, tapi juga untuk harga diri Anda. Coba sebentar, mari kita intip ke laboratorium sains. Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh hasil penelitian terbaru? Para ahli dari Universitas Edinburgh di Skotlandia baru saja menyelesaikan studi besar yang mengamati ratusan orang selama penelitian. Hasilnya yang diterbitkan di jurnal ternama Annals of Neurology menunjukkan bahwa belajar bahasa kedua, bahkan jika kita baru mulai di usia dewasa atau sudah tua, sangat baik untuk kemampuan berpikir kita. Para peserta yang menguasai dua bahasa menunjukkan nilai tes yang jauh lebih baik, khususnya dalam hal membaca, kelancaran berbicara, dan kecerdasan umum, dibandingkan teman-teman mereka yang hanya bisa satu bahasa. Dan hebatnya, efek positif ini tetap terlihat. Meskipun latar belakang pendidikan mereka saat kecil berbeda-beda, ini adalah bukti nyata. Bahasa adalah alat yang sangat kuat, yang mengasah pikiran kita, melindunginya, dan menjaganya, agar tidak cepat pikun karena faktor usia. Sangat penting untuk kita sadari bahwa mempelajari bahasa itu jauh lebih dari sekadar menghafal kata-kata atau aturan tata bahasa saja. Ini adalah sebuah proses menyelami budaya yang benar-benar baru dan juga cara berpikir yang berbeda. Setiap bahasa menyimpan pandangan yang unik tentang dunia ini. Ambil contoh, ada bahasa yang tidak membedakan antara warna biru tua dan biru muda. Sementara di tempat lain, ada sampai 10 istilah berbeda hanya untuk menyebut salju. Dengan memahami nuansa-nuansa seperti ini, kita mulai melihat hal-hal yang sudah kita anggap biasa dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini akan memperluas cakrawala pengetahuan kita,
membuat cara berpikir menjadi lebih luwes, dan tentu saja lebih kreatif. Kita jadi bisa menikmati sastra, musik, film, sejarah, dan tradisi baru. Hidup kita pun terasa lebih kaya dan bermakna. Ini adalah sebuah perjalanan yang bisa kita lakukan tanpa perlu beranjak dari rumah. Dan perjalanan ini akan memperkaya bukan hanya pikiran kita, tetapi juga jiwa kita. Sering kita dengar pertanyaan, apa keunggulan belajar bahasa dibandingkan, katakanlah, mengisi teka-teki silang atau bermain catur? Padahal semua itu kan juga melatih pikiran. Tentu saja semua kegiatan mental itu bagus dan bermanfaat. Namun, belajar bahasa memiliki keunggulan yang sangat mendasar. Teka-teki silang dan sudoku adalah jenis tantangan yang aturannya cukup terbatas dan sering berulang. Akibatnya, otak kita cepat beradaptasi dan cenderung menyelesaikannya hanya dengan mengandalkan pola. Sementara bahasa, ia adalah sistem yang hidup, selalu berubah, dan memiliki kerumitan yang tak terbatas. Di dalamnya terkandung tidak hanya kosakata dan tata bahasa, tetapi juga intonasi, konteks budaya, berbagai idiom, bahkan selera humor. Hal ini membutuhkan fleksibilitas dan keterlibatan pikiran yang jauh lebih tinggi. Bahasa bukan sekadar teka-teki biasa, ia adalah sebuah semesta yang utuh. Dan menyelami semesta ini memberikan stimulasi yang paling kompleks dan paling menyeluruh dari semua kegiatan mental yang ada. Salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan belajar adalah rasa takut berbuat salah. Kita takut terlihat bodoh, salah mengucapkan sesuatu, atau takut ditertawakan. Ketakutan ini sudah terbawa sejak kita duduk di bangku sekolah, di mana setiap kesalahan sering dihukum dengan nilai yang buruk. Namun, ketika kita mempelajari bahasa di usia dewasa, kita harus mengubah cara pandang ini secara drastis. Tujuan Anda bukanlah untuk mendapat nilai sempurna, apalagi menjadi penerjemah yang serba bisa. Tujuan utama Anda adalah melatih kemampuan otak Anda. Jika dilihat dari sudut pandang ini, setiap kesalahan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah peluang emas. Ketika Anda melakukan kesalahan dan kemudian dikoreksi, terjadi proses analisis dan perbaikan yang sangat penting di otak Anda. Saat itulah Anda sedang menciptakan koneksi saraf baru yang jauh lebih kuat dan kokoh. Maka dari itu, izinkan diri Anda untuk menjadi tidak sempurna. Bicara saja, meskipun ada salah-salah sedikit, jangan pernah takut untuk bertanya. Dalam perjalanan ini, yang paling berharga bukanlah tujuan akhirnya, melainkan proses bergerak maju itu sendiri. Terakhir, kita perlu membahas tentang apa yang disebut efek domino. Ketika Anda mulai menekuni kegiatan yang menantang sekaligus menyenangkan seperti belajar bahasa dan sudah melihat hasil-hasil awal, hal ini seringkali memicu reaksi berantai yang membawa perubahan positif ke seluruh aspek kehidupan Anda. Keberhasilan di satu bidang akan mendorong semangat Anda untuk meraih pencapaian baru. Anda akan merasakan dorongan energi dan juga peningkatan kepercayaan diri. Mungkin Anda jadi terinspirasi untuk mulai berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lain yang tadinya terasa berat karena kurang energi. Atau Anda memutuskan untuk memperbaiki pola makan. Bahkan, bisa jadi Anda akan mulai lebih sering bepergian dan berinteraksi dengan dunia luar. Belajar bahasa bisa menjadi batu pertama yang menggerakkan longsoran perubahan positif dalam hidup Anda. Ini bukan sekadar hobi, ini adalah gaya hidup baru, hidup sebagai pribadi yang aktif, selalu ingin tahu, dan berjiwa muda, di mana otak kita terus bertumbuh dan berkembang tanpa henti. Dolitam watam. Baik, mari kita tarik kesimpulan. Pikiran bahwa di usia 60 ke atas sudah terlambat untuk memulai hal baru, itu hanyalah isapan jempol. Otak Anda itu elastis dan siap untuk belajar di usia berapapun. Mempelajari bahasa baru bukan sekadar hobi atau pengisi waktu luang yang menyenangkan. Ini adalah metode yang terbukti secara ilmiah untuk membangun cadangan kognitif yang berfungsi sebagai perisai ampuh melawan penyakit otak terkait usia, termasuk penyakit Alzheimer. Ini adalah latihan menyeluruh yang meningkatkan daya ingat, fokus, dan logika, memberikan koneksi sosial baru, dan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Ini adalah investasi untuk masa depan Anda, untuk menjalani tahun-tahun yang jernih, aktif, dan penuh makna. Jangan tunggu hari Senin atau tahun baru. Hari terbaik untuk memulai adalah hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ini bermanfaat bagi Anda, mohon tekan tombol suka, like, dan berlangganan. Subscribe saluran kami agar tidak ketinggalan episode baru. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Bahasa apa yang paling ingin Anda pelajari? Atau mungkin Anda sudah mempelajarinya? Bagikan impian atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.
Mari kita saling menginspirasi